Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Tahukah kamu apa itu teks laporan? Ya, teks laporan merupakan informasi yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dengan tujuan untuk diinformasikan kepada banyak orang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama, laporan memuat fakta atau hal yang sungguh-sungguh terjadi. Kemudian, laporan bersifat objektif. Hasil laporan juga harus ditulis secara lengkap. Dan laporan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami. Dalam sebuah teks laporan, terdapat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dapat ditemui pada kalimat utama. Gagasan pokok terdapat dalam teks tertulis maupun teks yang dibacakan. Gagasan pokok ini nama lainnya adalah ide pokok. Berikut ini adalah cara menentukan gagasan pokok dari teks lisan. Yang pertama, kalian dengarkan dengan seksama pembacaan teks oleh guru atau temanmu. Kemudian, selanjutnya, catatlah kata kunci dari tiap paragraf yang kamu dengarkan. Dan tentukan gagasan atau ide pokok tiap paragraf dari teks yang telah kamu dengarkan. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari teks laporan berikut ini. Disimak baik-baik ya. Wilayah Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu antara lain kesuburan tanah, kekayaan bahan tambang, kekayaan laut, dan kekayaan sumber daya minyak bumi. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan komoditas perdagangan bagi masyarakat Asia Tenggara. Nah, sekarang kita tentukan apa gagasan pokok dari teks yang telah dibacakan tadi. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Gagasan pokoknya adalah terdapat sumber daya alam yang melimpah di Asia Tenggara. Sumber daya kesuburan tanah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi dan perdagangan masyarakat Asia Tenggara. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Kita akan mempelajari potensi ekonomi dari negara-negara ASEAN atau negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia. Potensi ekonomi Indonesia adalah pada sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan, tambang, minyak bumi, dan juga gas bumi. Kemudian Brunei Darussalam. Potensi ekonomi Brunei yaitu pada sumber daya minyak bumi dan gas buminya. Kemudian Malaysia. Potensi ekonomi Malaysia yaitu pada bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selanjutnya, Filipina. Potensi ekonomi Filipina yaitu pada bidang pertanian dengan hasil seperti nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Berikutnya, Singapura. Potensi ekonomi Singapura yaitu pada bidang perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Singapura yang sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Berikutnya, Thailand. Potensi ekonomi Thailand yaitu pada bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan juga industri. Thailand sering disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Selanjutnya Vietnam.
potensi ekonomi Vietnam yaitu pada bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan Vietnam memiliki bentang alam yang variatif. Selanjutnya Laos. Potensi ekonomi Laos yaitu pada bidang pertanian dan juga kehutanan. Salah satu komoditas Laos adalah kayu. Berikutnya Myanmar. Potensi ekonomi Myanmar yaitu pada bidang pertanian dan kehutanan. Salah satu komoditas dari Myanmar adalah padi dan kayu. Selanjutnya Kamboja. Potensi ekonomi Kamboja yaitu pada bidang pertanian. Hasil pertanian Kamboja adalah padi dan karet. Tahukah kalian hewan apa ini? Ya, benar sekali, ini adalah gajah. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Salah satunya adalah gajah putih. Nah, hewan gajah putih ini terdapat di beberapa negara seperti di Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Tahukah kamu cara perkembangbiakan dari gajah? Ya, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3. Ada ovipar atau bertelur, kemudian vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini tanpa proses pembuahan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Tahukah kamu hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ya, contohnya seperti ayam, katak, burung, ikan, kupu-kupu, dan juga buaya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar atau melahirkan. Tahukah kamu apa contoh hewan yang melahirkan? Ya, contohnya adalah gajah, kelinci, kambing, sapi, lumba-lumba, dan juga paus. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contoh hewannya adalah kadal, bunglon, ikan pari, dan juga beberapa jenis ular dan hiu. Sekarang kita perhatikan hewan berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di hadapan kalian ada berbagai jenis hewan. Ada ikan, burung, kemudian sapi, buaya, paus, kucing, ayam, kura-kura, dan juga ular. Nah, sekarang mari kita kelompokkan hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama, kita akan kelompokkan secara ovipar, yang kedua secara vivipar, dan yang ketiga secara ovovivipar. Nah, sekarang amati lagi gambar hewan-hewan ini. Manakah yang termasuk hewan ovipar? Ya, yang pertama adalah ikan. Kemudian, ya, burung. Setelah itu,
buaya. Apalagi ya? Ya, kura-kura. Dan satu lagi adalah ayam. Kemudian, hewan yang berkembang biak secara vivipar berdasarkan gambar berikut ini. Benar sekali. Contohnya adalah sapi. Dan juga kucing. Serta paus. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ya, di sini tinggal satu ya gambarnya. Jadi, contohnya adalah ular. Nah, sekarang kita sudah mengelompokkan hewan-hewan ini. Kalian sudah paham ya? Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tunas. Tunas ini adalah calon individu baru terbentuk dari tubuh induknya. Ketika tunas dewasa, maka tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Contoh hewannya adalah hidra. Berikutnya adalah membelah diri. Membelah diri ini adalah tubuh hewan akan terbagi menjadi 2 bagian atau lebih. Contohnya amuba. Dan yang ketiga, cara perkembangbiakan secara fragmentasi. Cara fragmentasi ini adalah hewan memotong bagian tubuhnya dan bagian yang terpotong akan menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Nah, sekarang kita akan lihat contoh dari hidra atau hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Jadi, ini adalah induknya, kemudian muncul tunas, lihat panahnya, ini muncul tunas. Tunasnya semakin besar dan ketika tunasnya sudah dewasa, tunasnya akan melepaskan diri menjadi individu baru lagi. Kemudian yang kedua adalah contoh dari membelah diri. Nah, di gambar ini adalah amuba. Amuba ini tadinya satu seperti ini, tapi amuba ini dapat membagi tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Bisa kalian lihat ya di gambar ini. Yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, contohnya tadi cacing planaria. Hewan ini akan memotong bagian tubuhnya. Lihat di sini, ini tadinya satu cacing. Kemudian cacing ini memotong-motong tubuhnya seperti ini. Lihat ya pada gambar. Nah, di sini bagian yang terpotong ini akan tumbuh menjadi individu yang baru. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar tersebut di kelas? Ya, kalian pasti pernah melakukannya ya ketika awal tahun pelajaran saat pemilihan ketua kelas. Nah, kalian tentu sudah rindu ya dengan kegiatan belajar di sekolah. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Pada gambar ini dapat terlihat bahwa warga kelas ini sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas merupakan salah satu penerapan dari sila Pancasila, tepatnya sila keempat. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita selalu menunjukkan sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila, karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Sekarang kita akan mempelajari nilai-nilai dari sila keempat dan sila kelima. Berikut ini adalah nilai dalam sila keempat. Yang pertama adalah kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian pada sila keempat ini nilainya adalah kita dapat mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya,
mendengarkan pendapat anggota dalam musyawarah. Dan selanjutnya, kita harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, selanjutnya nilai dalam sila kelima. Nah, nilai dalam sila kelima yang pertama adalah kita berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, kita juga harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Berikutnya, kita dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan juga menghargai hasil karya orang lain. Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kamu melihat patung pada gambar ini? Ya, ini adalah patung Tugu Pak Tani. Patung ini terdapat di daerah Jakarta Pusat. Sekarang kita akan mempelajari muatan SPDP. Kita akan mempelajari jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya yaitu ada patung religi, kemudian patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni, serta patung kerajinan. Yang pertama, patung religi. Patung religi adalah patung yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Berikut ini adalah contoh dari patung religi. Berikutnya, patung monumen. Patung monumen adalah patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Nah, berikut ini adalah contoh dari patung monumen. Kemudian patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Ini adalah contoh dari patung arsitektur. Berikutnya, patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik itu taman rumah maupun taman bermain. Nah, ini contoh dari patung dekorasi. Kemudian patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Ini adalah contoh dari patung seni. Dan patung kerajinan. Patung kerajinan biasanya dibuat untuk dijual. Patung jenis ini dibuat oleh para pengrajin. Nah, ini adalah contohnya ya dari patung kerajinan.